Hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara belum memulai pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah murni tahun 2025. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah. Mengingat APBD merupakan fondasi penting untuk menjalankan berbagai program pembangunan di tahun mendatang. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Utara Ardianto menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh kendala teknis terkait dengan pembentukan alat kelengkapan dewan yang baru terbentuk beberapa waktu lalu. Pembahasan APBD murni tahun 2025 belum bisa dimulai karena proses pembentukan AKD yang baru saja selesai. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat. Namun, saat ini DPRD sudah siap melakukan pembahasan dan beberapa waktu lalu pihaknya pun telah memanggil eksekutif terkait dengan raperda yang akan dibahas oleh anggota dewan yang baru. Lebih lanjut, Ardianto menjelaskan bahwa kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2025 sudah dibahas oleh anggota DPRD periode sebelumnya, sehingga anggota baru tidak akan memulai dari nol. Proses pembahasan yang dilakukan saat ini lebih bersifat melanjutkan hasil dari pembahasan KUA PPAS oleh anggota dewan yang lama. Kendati demikian, Ardianto menekankan bahwa proses ini tidak bisa berlangsung berlarut-larut. Ia memastikan bahwa DPRD sudah merencanakan untuk segera mengagendakan pertemuan dengan kepala daerah guna membahas detail APBD murni tahun 2025 dalam waktu dekat. Pertemuan ini sangat penting untuk memberikan penjelasan menyeluruh dari pihak eksekutif sehingga anggota dewan dapat menyusun anggaran secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lombok Utara. Dalam keterangannya, Ardianto juga mengingatkan bahwa waktu untuk menyelesaikan pembahasan APBD murni tahun 2025 semakin mendesak. Pemerintah daerah dan DPRD hanya memiliki waktu hingga 31 November 2024 untuk merampungkan seluruh pembahasan. Jika pembahasan melebihi batas waktu tersebut, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat memberikan sanksi yang serius kepada Kabupaten Lombok Utara. Sanksi yang mungkin diberikan oleh pemerintah Provinsi NTB berupa pemotongan alokasi anggaran atau pembekuan sebagian dana transfer dari provinsi kepada kabupaten. Hal ini bisa berdampak pada realisasi program-program pembangunan yang sudah direncanakan, termasuk layanan publik yang penting bagi masyarakat. Dalam menghadapi tekanan waktu ini, Ardianto memastikan bahwa seluruh anggota DPRD khususnya fraksi Partai Demokrat berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan APBD murni 2025 tepat pada waktunya. Ia menegaskan bahwa meskipun AKD baru saja terbentuk, hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi keterlambatan yang lebih lama. Semua pihak di DPRD diharapkan bekerja sama dengan eksekutif agar proses pembahasan dapat berjalan cepat dan efektif. Menurutnya, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembahasan APBD. Tanpa adanya sinergi antara dua lembaga ini, maka sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. APBD murni, insya Allah kami mungkin minggu-minggu depan lah, karena APBD murni ini kan disusun berdasarkan KUA PPAS, sedangkan KUA PPAS dibahas dan ditetapkan oleh kawan-kawan yang lama. Nah, berdasarkan KUA PPAS itu informasi sudah disusun draft RAPBD-nya, dan kami mungkin minggu depan barangkali menjadwalkan untuk penjelasan kepala daerah kepada DPR. Jadi kami belum masuk pada pembahasan itu. Nah, ya itu kita menunggu jadwal dulu. Intinya kalau APBD itu 31 November itu harus sudah selesai. Itu intinya. Sebagai informasi, pemerintah Provinsi NTB memiliki kebijakan tegas terkait keterlambatan pembahasan APBD di kabupaten-kabupaten yang berada di wilayahnya. Beberapa kabupaten di NTB sebelumnya pernah mengalami pemotongan alokasi anggaran dari provinsi akibat keterlambatan penyelesaian anggaran daerah. Jika ini terjadi di Lombok Utara, bukan hanya program pembangunan yang terhambat, tetapi juga pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dapat terganggu. Ia juga berharap agar pemerintah daerah khususnya eksekutif dapat lebih proaktif dalam memberikan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses pembahasan. Tanpa dukungan data yang lengkap,
pembahasan APBD bisa berjalan lambat dan tidak tepat sasaran. Ardianto juga mengingatkan bahwa program-program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan sangat bergantung pada kelancaran pembahasan APBD. Masyarakat Lombok Utara tentu berharap agar proses pembahasan APBD ini dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Banyak program pembangunan yang diandalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di tahun 2025. Dan kegagalan dalam pembahasan APBD bisa merusak harapan tersebut. Keterlambatan juga akan memperburuk citra pemerintahan daerah di mata masyarakat. Dengan tenggat waktu yang semakin mendekat, perhatian publik kini tertuju pada DPRD dan pemerintah daerah. Apakah mereka dapat menyelesaikan pembahasan APBD murni tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Apakah Lombok Utara dapat terhindar dari sanksi provinsi? Dan apakah program-program pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik? Semua pertanyaan ini akan segera terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Namun yang jelas, Ardianto dan anggota DPRD lainnya berjanji akan terus berupaya maksimal agar Lombok Utara dapat memulai tahun 2025 dengan perencanaan anggaran yang solid dan tepat waktu. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.